otak gue dipengaruhi sama art gitu kali. Lo pemarah nggak? Hmm, You don't really like pressure ya? defense mechanism gue membuat gue ngumpet gitu. Bim juga hafal. Tapi berarti ada masa dimana mencong bareng juga kan berarti ya? Iya. Lu inget gak sih hari pertama kalian berdua, coba yuk ini. Gue ingat. Ini pertama kali kenal heavy drugs ya di situ. Nggak mau gue. Nggak apa-apa deh gue miskin dan tapi sehat nih, daripada gue harus dibayar mahal terus ngerasain nyobain lagi barang itu, terus akhirnya gue harus nyangkut lagi dan nggak mau gue. Hai, sepanjang minggu ini akan ada tamu spesial yang jarang sekali mau muncul sendiri ketika diajak talk show atau podcast. Tapi untuk Sophie Nafi Talks, dia mau. Ladies and gentlemen, please welcome Kakak Sleng. Gue sih kalau jadi ibaratnya kalau saking gak enaknya masa withdrawal itu, gue suruh mau nggak dibayar miliar untuk balik lagi Ke badan yang belum kenal. Iya, nggak mau gue. Nggak apa-apa deh gue miskin dan tapi sehat nih, daripada gue harus dibayar mahal terus ngerasain nyobain lagi barang itu, terus akhirnya gue harus nyangkut lagi dan nggak mau gue. Segitu Jadi nggak maunya gue. jadi mendingan penniless, moneyless tapi lo sehat. Tapi nggak ngelewatin itu lagi. Masa itu lagi. Segitu nggak enaknya memang. Katanya dulu sampai nggak berani show ke luar negeri karena takut nggak bisa bawa barang. Nggak bisa bawa barang. Terus ya ketakutan sendiri kan, ntar kalau putus gimana gitu manggungnya. Kita tuh pernah manggung, mungkin udah pernah ngomong ya, manggung yang kita stop di tengah-tengah karena nggak kuat gitu loh. Harusnya 2 jam 15 lagu, di lagu ke-8 gitu udah turun. Penontonnya nimpuk ngelemparin bareng. Gitu karena putus, kondisi pada saat itu lagi putus, lagi nggak enak badan, harus manggung. Putus barang maksudnya. Harus manggung. Ya udah dipaksain nih, nggak kuat, harusnya 15-20 lagu, 8 lagu, nggak deh, turun. Semengganggu itu. Iya, semengganggu itu dan secuek itu kita sampai sama tanggung jawab kan. Gue kalau ngeliat itu sedih juga ya gue. Maksudnya penonton gue tinggal aja gitu, gila ya maksudnya. Careless itu gue, secuek itu meninggalkan tanggung jawab gue sebagai performers yang udah ditungguin orang berjam-jam, orang udah ngeluarin duit, effort pergi dari daerah ke ini ke daerah. If you could rewind gua hari itu, iya. Kalau lu bisa ulangi hari itu, apa yang akan lu lakukan berbeda? Juga pasti di saat di hari itu gua akan buat pengumuman bahwa ya ada pengumuman minta maaf lah. Kalau waktu itu kita cabut aja gitu, terus sudah. Nggak ngomong tuh. Manajemen kalian gimana? Oh, dia yang bontang-banting ya? Mungkin sama itu. Lu nggak tahu juga berarti. Gue nggak nyimak, gila itu sih. Ya. Ini gue mau balik lagi ke masalah yang tadi lo bilang lo ingin semoga lo udah jadi ayah yang hadir ya, bapak yang hadir. Amin. Nah ini anak-anak tahu dong masa lalu ini. Ya nggak mungkin nggak tahu kan, gampang sekali dibaca ada di mana-mana. Dan gue selalu ngomong tentang itu dia my past gitu sama orang-orang. Dan iya, anak-anak gue tuh tahu kok bapaknya dulu begini, sekarang begini, dan dia tahu bapaknya hijrah kayak gitu ya. Jadi nggak tahu dia dalam hatinya mana, gue bisa tahu juga hatinya dia. Tapi so far sih gue ngerasanya anak-anakku tuh apa ya, kadang-kadang suka kelihatan bahwa dia seneng gitu ngeliat bapaknya yang sekarang gitu. Mungkin dia nggak ngeliat langsung, tapi dia dengar cerita, dia dengar omongan dari orang.
bapaknya kayak gini. Sekarang seperti ini. Jadi gue ya biarlah, maksudnya biar dia ngelihat yang perubahan bapaknya senatural mungkin, Iya. gitu kan. Dan dia rasain sendiri bahwa there's a second chance gitu. Maksudnya biar dia ngelihat bahwa kalau kita orang manusia mau berubah bisa gitu loh. Gitu. Dan orang sekeliling kita berpengaruh terhadap sebuah perubahan, sekecil apapun perubahan itu. Maksudnya ini pelajaran hidup buat mereka sih. Dan gue orangnya kan nggak ngomong, jadi aku ngasih pembelajaran ke anak-anakku tuh lewat kelakuan, lewat tindak tanduk, lewat sikap gitu. Kayak misalnya anak cowok gitu kan. Gue tuh nggak pernah ngomong, dia jangan ikut ini ya, jangan ngerokok, ini gue bakarin rokok, kalau mau ngerokok tapi bareng kayak gitu. Di depan dia, yuk kalau mau nyoba bareng gitu. Iya, maksudnya nggak ada omongan larangan. Aku bukan orang yang tepat untuk larang ini larang itu gitu kan. Tapi kalau mau bertanya apapun, insya Allah gue bisa kasih jawaban. So you do believe in second chances? Iyalah, ini lo bukti nyata hidupnya ya. Gue hari ini bisa ngobrol hari ini, bisa masih tour hari ini mungkin karena Tuhan kasih second chance. Ini gue rasa juga terakhir juga sih, maksudnya nggak ada third chance, fourth chance, second chance ini yang aku lagi jalanin hari ini. Karena waktu habis berhenti drugs itu aku start from scratch lagi, benar-benar dari nol lagi. Scratch-nya itu apa? Secara fisik atau memperoleh kepercayaan orang? Memperoleh kepercayaan orang. Dari ekonomi juga from scratch, dari semuanya lah, karena waktu berhenti drugs itu berhenti semua kan. Bunda pada saat itu memberhentikan semua kegiatan, semua aktivitas. Cuman yang dilakukan adalah aktivitas olahraga aja. Yang lainnya perekonomian berhenti total. Semua deh udah kayak komputer di reboot gitu kan. Jadi yang berarti duit nggak dapet. HP boleh pegang waktu itu? HP nggak pegang, dompet diambil, perhiasan, semua lah. TV di rumah di kerangkeng nggak? Kita jadi ditempatin dalam satu area. Jadi kayak potlet itu dijadiin disterilin dong dari orang-orang yang datang. Steril, polisi setiap malam patroli, yang nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Jadi tuh potlet sama Bunda dibikin fortress gitu. Beberapa bulan. Iya. Wow. Bunda tuh hebat banget loh. Ini satu-satunya band rock yang saya tahu, mungkin pengetahuan saya juga kurang ya. Yang saya tahu, walaupun rocker, tapi kalau kerja bawa ibunya. Bunda ikut kan zaman dulu. Gue inget tuh. Pernah waktu itu tour yang dimana waktu itu Pongki masih di Jikustik ya. Pembukanya mereka. Kamu band lagunya slow minye gitu, terus habis itu ngebuka mereka gimana tuh rasanya? Bapi lo kenapa jadi wawancara ini? Kamu bandnya lagunya nangis terus juga membuka untuk slang, bendera slanker tuh di mana-mana. Gue juga sempet sih waktu itu ketika masih aktif banget nge-MC itu, ketika ada slang itu tuh udah jarak dari bibir panggung tuh gue udah hati-hati banget karena gue takut dilemparin. Cuma pernah juga menyaksikan Bunda sendiri turun dan nyuruh slanker jangan ngelempar, jangan damai lah, intinya damai. Nurut. Kok bisa ya nurut ya? Orang Indonesia mungkin tipikalnya gitu kali ya, sama orang tua tuh salim. Iya kan. Dulu tuh ada satu panggung di Jawa Timur kalau penonton ya itu nggak ada jarak, penonton tuh sampai yang duduk di pinggir panggung dicubit-cubitin. Bunda turun dicubitin. Bukan, ya nggak tahu deh ya.
eh, kayaknya kalau hari ini lu tanya Bunda tuh gimana? Bunda tuh udah kayak The Six Slang ya. Dia yang mempererat dan Lem. Iya. Bunda lemnya. Iya. Dan Bunda tuh turun ke manajemen justru karena gua sama Bim Nakal. doing drugs itu. Iya. Jadi dia belaga masuk ke manajemen. Di sini manajemen gue yang pegang dah. Sebetulnya buat dia bisa kontrol Anak-anaknya. Sampai Tuh, akhirnya. tapi dia turun karena memang melihat itu atau dari kalian ada permintaan crying for help? Enggak, awalnya kita nggak Tolong ngaku. dong gitu. Oh, nggak ngaku. Nggak ngaku. Terus loh, dia sekarang baru realize lu kok dia ternyata udah tahu lama gitu kan. Udah tahu lama kita ngedrugs gitu kan. Terus ya setelah udah sembuh juga baru nyadar ternyata nyokap tuh turun ke manajemen karena mau ngontrol drugs kita. Awalnya nggak langsung mau berhentiin, tuh bertahun-tahun dia berusaha gimana caranya masuknya lah mana kan gitu loh. Sampai akhirnya tahun 99 dia akhirnya tahun 2000 masuk tahun 2000 akhirnya dia gini caranya. Tutup. Bentengin. Iya udah. Tapi pernah mengalami ancaman-ancaman nggak sih saat itu? Kan pasti bede-bede, marketing bede kan nggak ada yang seneng lah kalau kalian. Gini. Pasien ngambil gitu ya, ngambil, terus tiba nggak ngambil lagi. Kalau dia orang biasa mungkin nothing. Tapi kalian itu bisa membrand ambassadori sesuatu gitu loh, dan akhirnya kalian menjadi brand ambassador untuk no more drugs. Jadi di era itu semua orang doing drugs man. Jadi begitu kita berhenti pun orang tuh udah lagi era-eranya anak-anak muda yang kayaknya hampir semua mobil yang lagi berhenti di jalanan tuh kalau intip pasti lagi pakai. Jadi udah segitu parahnya gitu. Jadi waktu lagi kita linting ada pasti lah ya. Pasti. Dan waktu itu penangkapan juga nggak kayak sekarang ya. Enggak. Terus nggak tahu juga deh ini juga kalau gue bilang sih tangan Tuhan. Di saat gue make yang sekarang sabu itu, gue pakai sabu sama Bim tuh pada masa itu belum ada ininya kan, belum ada undang-undang ya. Yeah. Gue tuh sering naruh sabu ya, bukan yang putau ya. Sabu tuh gue sering taruh di kantong. Itu paket-paketnya kecil-kecil lewat X-ray lewat karena dia nggak ngebaca apaan itu kan. Jadi antar kota bawa kalau yang sabu ya, tapi kalau yang putau berarti lu packing sama aluminium foil ikut semuanya. Ikut. Itu bong nggak ditanyain di X-ray? Waktu itu lu pernah ke Bandung itu bong kaca tuh dijual di lapak-lapak. Iya. Ada mau menjadikannya mudah dong ya buat orang. Makanya, nah yang gue balik lagi bilang kenapa tangan Tuhan yang narik kita tuh di saat itu udah mulai mau dibuat undang-undang, kita udah cabut dari situ udah. Right time at the right place at the right time. Iyalah. Ya benar tangan Tuhan. Iyalah, gila itu kalau nggak sih habis. Entah itu mati atau ketangkap, itu antara dua itu aja sih. Tangkap udah pasti ya. Bunda juga selalu bilang, ini lo kalau nggak keluar saat ini juga, lo pilihan lo antara mati atau ketangkap. Jangan dua-duanya jangan gitu kan. Semabok-maboknya tuh dia ngomongin mati, takut juga ketangkep, ya? Takut juga akhirnya. Tapi habis itu begitu ini lagi drop, tetap nyari barang lagi. Biasanya itu gitu, yang susah ya untuk mengontrolnya. Karena ini balik lagi yang tadi, sakit ke badan itu emang luar biasa, nggak nyaman gitu. Makanya orang sering relapse karena dia nggak tahan tolong sabar dong, 3 hari lagi nggak mau nahan itunya karena berat nih. Aku akuin berat. Jadi yang bisa keluar dari situ, saya sejelek apapun orang itu saya respect. Berat. Gue nanya ini dengan penuh rasa sih kakak, mungkin karena gini, gue lahir besar kan di Singapura ya. Mungkin gue belum pernah cerita ini kemana-mana, tapi gue jadi teringat itu berat untuk keluarga juga karena gue punya om, adiknya nyokap nih, dan dua-duanya
itu pemakai berat. Hmm. Mereka tuh mungkin baru berhenti waktu itu umur gocapan gitu ya om gue. Dan tadi Singapura ya, yang kalau ketangkep udah pakai acara gantung gitu. Nah bahwasannya mereka nggak ketangkep dan yang lain-lain aja itu sebenarnya ini udah bertahun-tahun yang lalu guys gitu ya. Tapi aku tuh adalah si anak kecil. Sampai sekarang trauma itu masih gue pegang. Aku adalah si anak kecil yang setiap kali ada yang gedor di pintu, itu pasti gue yang buka. Dan itu menyakitkan karena gue lihat ibunya mereka, yaitu opung gue, teriak-teriak. Jangan, apalagi anak saya, things like that lah. Menurut lo ya, buat teman-teman yang mungkin lagi nonton, mungkin menghadapi hal yang mirip nih, dia punya saudara atau orang yang mereka kasihi dan terjerat, susah banget untuk keluar. Apa sih konsistensi sifat yang harus kita punya mendampingi orang yang lagi sakit ini, yang terjerat? Karena kan itu nggak hanya buat dia loh menyakitkan. Kalau mau dilihat dari sisi keluarganya itu sakit. Istri yang menderita atau suami-suami yang menderita pun ada melihat pasangannya. Kalau bilang open sih maksudnya semua harusnya bisa disampaikan gitu. Si pesakitan bisa nyampein rasanya, si yang nolongin juga bisa nyampein bahwa aduh gue capek ya kan, kayak gitu. Saling terbuka sih gue bilang, karena sepahit-pahitnya keadaan ini kan untuk kebaikannya untuk sama-sama kan, bukan lu aja. Karena begitu lu baik, orang di sekitar lu akan ikut ke bawah baik. Yang tadinya tegang tiap kali ada. Iya tegang, ada yang ngetok pintu, ada yang telepon, tegang loh. Kalau lu mau berubah nih, itu rumah kita jadi lebih 10 kali lebih damai dari sekarang, kayak gitu kan. Jadi dampak satu keterbukaan, kalau kupikir sangat kunci juga untuk kasus ini. Waktu kita akhirnya nyokap bantuin berhenti tuh memang udah ada titik kita ngomong bahwa kayaknya kita mesti dibantu deh Bun. Nah, udah siap nih. Iya siap gitu. Harus ngomong. Nah itu maksudnya udah sampai di titik itu. Omku juga sampai di titik itu akhirnya setelah bolak-balik Changi Prison pada saat itu gitu ya. Cuma ada nih beberapa orang yang gue kenal gitu, yang deket juga, yang istrinya udah nggak kuat ya, udah ibaratnya kalau bisa tap out deh, karena si suami udah mengeluarkan kata-kata seperti gak akan ada yang bisa bikin gue berhenti, termasuk lo sekalipun atau anak kita. Nah itu kan membuat gitu loh. Itu kan sebetulnya nggak jujur dia. 2008-2009 kalian sempat disebut sebagai highest paid music star. Oh. Di ekspektasi lo untuk punya financial ability lo gitu, kemampuan finansial sebagai musisi. Wah gila lo. Apalagi sih yang kakak nggak bisa punya gitu. Dari dulu tuh slang band besar, rockstar, katanya highest paid musician gitu. Tapi hidupnya menurut gue low profile banget. Gue orangnya nggak banyak mau juga sih. Kalau anak menghadapi sesuatu, kalau orang tuanya ada di belakangnya, mereka pede gitu loh.